Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Andasari dengan NIM 126101212150. Di mana di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Do yang diberikan Jumat kemarin mengenai video pembelajaran yang bertemakan eksekusi dan kejurusitaan. Mari kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai kejurusitaan. Kata jurusita berasal dari bahasa Belanda yaitu Dewaarder, di mana artinya seseorang yang berstatus sebagai pegawai negeri dan menjabat sebagai pelaksana putusan dan perintah hakim pengadilan yang telah memeriksa suatu perkara di pengadilan, sehingga dapat dipahami bahwa jurusita adalah fungsionaris pengadilan pendukung pelaksanaan tugas pokok hakim, yang dimana tugasnya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara. Mengenai hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus, di mana terdapat pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Mengenai tugasnya, jurusita dan jurusita pengganti dalam melaksanakan tugas terdapat pada pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pada ayat 1 menjelaskan yang pertama, melaksanakan semua perintah yang diberikan ketua sidang. Yang kedua, menyampaikan pengumuman atau putusan peradilan menurut cara-cara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, melakukan penyitaan atau perintah ketua pengadilan agama. Yang keempat, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya mengenai tentang syarat-syarat menjadi jurusita. Untuk menjadi seorang jurusita terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan jurusita sebagaimana yang tertuang dalam pasal 39 ayat 1 dan pasal 39 ayat 2 pada Undang-Undang tahun 2009 tentang peradilan agama. Yang pertama, kita membahas yang pertama ya, pasal 39 ayat 1, di mana seorang jurusita harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga Indonesia biasanya disebut warlock ya guys. Dan yang kedua, beragama Islam, di mana dalam memenuhi tugas ini saya membahas mengenai peradilan di dalam peradilan agama. Jadi syaratnya yang kedua adalah beragama Islam. Yang ketiga, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kita sebagai seorang calon jurusita harus mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi seperti mencintai dan setia kepada Pancasila. Yang kelima, berijazah pendidikan menengah. Yang keenam, berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai jurusita pengganti. Dan yang terakhir, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjelaskan tugas dan kewajiban. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan mengenai jurusita pengganti pada pasal 39 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut. Yang pertama, harus menjadi warga negara Indonesia, yaitu WNI. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang RI tahun 1945. Dan yang kelima, berijazah
berijazah sepaling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. Ini kira-kira hampir sama ya teman-teman. Pada pasal 39 yang sebelumnya ayat 1. Dan yang membedakan yaitu ini yang terakhir, berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama. Yang pertama tadi jurusita, paling lambat 3 tahun sebagai jurusita pengganti, dan ya ini ketentuan jurusita pengganti paling lambat 3 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama. Bisa dimengerti ya teman-teman. Selanjutnya pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menerangkan tentang kewenangan jurusita atau kesitaan. Jurusita atau jurusita pengganti. Jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan. Salah satu tugas jurusita atau jurusita pengganti adalah pemanggilan pihak-pihak yang berperkara. Tetapi tugas pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti dari pengadilan agama hanya menangani pemanggilan perkara permohonan cerai talak dan perkara gugat cerai. Selain dari dua hal tersebut tidak diatur. Yang pertama itu kan mengenai pemanggilan, yaitu pihak-pihak yang di pengadilan agama didasarkan atas perintah hakim atau ketua sidang atau ketua majelis di dalam penetapan hari sidang atau bisa disebut PHS. Yang kedua adalah panggilan, di mana terdapat berperkara dilaksanakan secara resmi dan patut dengan ketentuan. Ada beberapa ketentuan ya teman-teman dalam panggilan ini. Yang pertama, dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang sah, yang diangkat berdasarkan surat keputusan. Yang kedua, pemanggilan disampaikan langsung pada pihak yang berperkara secara pribadi di tempat tinggal yang bersangkutan. Selanjutnya, materi yang kedua adalah eksekusi. Eksekusi berasal dari kata executi, yang artinya melaksanakan putusan hakim, di mana tindakan eksekusi ini merupakan upaya paksa, tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau biasa disebut in kracht van Geeste. Alasan utama adanya tindakan eksekusi karena pihak yang kalah dalam perkara perdata tidak mau melaksanakan putusan ini secara sukarela dengan dalih dan alasan. Di mana undang-undang mewajibkan bagi setiap ketua pengadilan untuk melaksanakan permohonan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Sangat ironis apabila masyarakat pencari keadilan yang memperjuangkan haknya dengan cara mengajukan gugatan perdata di pengadilan yang sangat menyita waktu, tenaga, dan biaya, ternyata hanya memperoleh kemenangan di atas kertas dan tidak dapat menikmati hasil perjuangannya, yaitu kemenangannya. Oleh karena itu, gini ya teman-teman, oleh karena itu, mengapa terdapat eksekusi ini dalam konteks upaya menjaga marwah, nilai, dan kewibawaan setiap putusan pengadilan agar tidak meredup karena kepercayaan masyarakat tidak terlayani. Maka kita sebagai paham hukum, apabila kita nanti kelak menjadi pejabat pengadilan, harus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini pelayanan di bidang terutama pelayanan di bidang eksekusi. Sekarang mengenai eksekusi, yaitu dasar-dasar hukum eksekusi ada dua. Yang pertama yang dibahas pertama yaitu dasar filosofi eksekusi dalam hukum Islam yang tercermin dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 65 dan 135. Yang pertama pada surat An-Nisa ayat 65 yang artinya, kemudian
mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kemudian seperti itu ya bunyinya. Kemudian Allah memerintahkan agar setiap orang yang beriman, apalagi aparat peradilan agama, agar benar-benar menegakkan keadilan, termasuk memberikan sesuatu kepada yang berhak. Dalam hal ini, hak-haknya orang yang menang sesuai dengan putusan hakim. Dilanjut firman Allah dalam surat An-Nisa pada ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang benar-benar menegakkan keadilan. Seperti itu. Dan dilanjut dasar hukum eksekusi ada dalam bab ke-10 bagian ke-5 HIR atau titel keempat bagian keempat RBG, yaitu sebagai berikut seperti yang di atas ini ya. Selanjutnya mengenai azas-azas eksekusi. Ada berapa ya teman-teman? Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, putusan yang dieksekusi haruslah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang biasa disebut inkrach van Guisde, di mana hukum yang tetap terkandung wujud hubungan hukum yang pasti tentang status kepemilikan barang yang disengketakan. Dengan demikian melekat kekuatan eksekutorial sehingga putusan harus ditaati dan dilaksanakan bila perlu dengan upaya paksa dan minta bantuan kekuatan umum berupa keamanan. Yang kedua yaitu putusan tersebut harus bersifat menghukum atau biasa disebut kondemnatoir. Kondemnatoir ini yaitu secara tegas dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah dengan rumusan. Yang pertama, menghukum untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Yang kedua, menghukum untuk menyerahkan suatu barang. Yang ketiga, menghukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Dan yang keempat, menghukum untuk menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Banyak ahli hukum berpendapat kata menghukum dapat dipadankan dengan kata memerintahkan. Bahkan ada yang menggabungkan keduanya sehingga berbunyi menghukum dan memerintahkan. Di pengadilan agama, ada kata menghukum itu dapat diganti dengan membebankan. Misalnya, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 500.000. Mana yang paling tepat diserahkan kepada praktik peradilan yang penting. Apabila putusan dalam amarnya mencantumkan kata perintah menghukum, berarti putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang dapat dilaksanakan secara paksa. Yang keempat, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Azas ini harus dimaknai dengan pengertian upaya paksa berupa eksekusi adalah pilihan hukum yang baru diambil apabila kalah dalam arti tergugat ini tidak mau menjalankan atau memenuhi putusan secara sukarela. Kewenangan menjalankan eksekusi secara hukum baru mempunyai kekuatan daya paksa ketika tenggang waktu perintah Anmaning untuk menjalankan putusan terlampau. Yang keempat, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Kewenangan ini bersifat mutlak bahwa pelaksanaan eksekusi harus atas perintah dan di bawah pimpinan
ketua pengadilan, di mana perkara tersebut diajukan, diperiksa, diputus pada tingkat pertama. Terakhir adalah eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Pada prinsip ini, pelaksanaan eksekusi tidak boleh menyimpang dari amar putusan dan harus dipahami bersama bagi pelaksana eksekusi maupun pengamanan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak memerlukan penafsiran lagi. Sebab bila eksekusi dilaksanakan tidak sesuai dengan amar putusan, akan memberikan hak kepada tereksekusi untuk menolak pelaksanaannya. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya mengenai macam-macam eksekusi. Ada dua. Yang pertama eksekusi real, di mana meliputi penyerahan barang, pengosongan, pembongkaran, dan yang terakhir melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Yang kedua yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang. Ada 4 juga ya teman-teman. Yang pertama eksekusi gross, akta pengakuan hutang, eksekusi gross akta hipotek, yang ketiga eksekusi hak tanggungan, yang dan terakhir hak jaminan fidusia. Terima kasih atas perhatiannya. Dari awal hingga akhir, semoga apa yang saya presentasikan bisa membawa manfaat untuk kedepannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Apabila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.